Assalamualaikum, saya Maya Apsari, semester 6 STEMIK Hang Tua Pekanbaru. Nah, di sini saya ingin memberitahu bagaimana cara membuat database pada PostgreSQL. Yang pertama, kita buka dulu Postgre-nya, itu dengan cara ketik pgadmin. Nah, kita tunggu dia sampai selesai loading. Nah, setelah Postgre-nya terbuka seperti ini, maka kita langsung aja klik pada server, lalu Postgre. Nah, di sini ada database. Di sini kita yang pertama itu kita membuat database-nya dulu. Nah, karena di sini saya ingin membuat database bengkel, maka di sini saya buat db underscore bengkel. Lalu kita save. Nah, setelah selesai membuat database-nya, maka kita langsung klik di bagian CMAS pada bagian public. Nah, di sini kan ada tabel. Kita klik bagian kanan, lalu create, lalu table. Nah, tabel yang pertama itu tabel barang. Nah, setelah itu kita masukkan kolom-kolom yang ingin kita buat. Nah, sesuai sama kebutuhan kita aja ya. Yang pertama itu barang ID. Nah, di sini tipenya karakter varying. Lalu 10. Nah, karena dia itu kunci, maka kita primary key. Lalu kita masukkan.
Nah, setelah selesai, maka kita klik save. Nah, di sini sudah tersimpan tabel barang ya. Lalu kita buat tabel-tabel selanjutnya. Setelah itu ada tabel jasa. Di dalam tabel jasa tersebut terdapat 3 kolom. Yang pertama itu jasa ID atau bisa disebut juga kode jasa. Nah, di sini kita primary key juga. Lalu ada nama jasa. Setelah itu tarif. Tarif yang dimaksud di sini adalah harga dari jasa yang dipakai oleh pelanggan. Nah, kita save. Lalu kita membuat tabel baru lagi, yaitu tabel mekanik. Nah, di dalam tabel mekanik ini terdapat 4 kolom, yaitu mekanik ID, nah kita kunci juga. Setelah itu nama mekanik. Alamat. Dan yang terakhir adalah nomor handphone. Setelah selesai kita save. Lalu kita membuat tabel user. Di dalam tabel user tersebut terdapat 4 kolom. Yang pertama itu user ID atau bisa saja disebut dengan ID dari user tersebut. Nah, di sini kita primary key lagi. Nama user. Password.
level. Nah, level di sini itu dimaksud dengan misalnya level 1 itu pemilik atau yang mempunyai bengkel. Nah, kita save. Nah, setelah itu kita buat tabel pendaftaran. Tabel pendaftaran tersebut terdapat 6 kolom. Yang pertama itu nomor di sini itu ada nomor antrian maksudnya. Nah, nomor ini kita primary. Lalu ada tanggal. Lalu di sini ada nopol atau nomor polisi pada kendaraan pelanggan. Nama pelanggan. Keluhan. Dan status. Nah, selanjutnya kita membuat tabel servis. Di dalam tabel servis tersebut, di sini ada 0 faktur, kita primary key.
ada tanggal, ada jumlah item, jumlah item ini jumlah barang. Ini maksud dengan jumlah item. Ada biaya jasa, ada biaya barang, dan diskon. Nah, selanjutnya kita akan membuat tabel detail service. Di dalam tabel detail service ini terdapat ID, faktur, dan barang ID. Harga jual dan jumlah item.
jumlah jual item. Nah, yang terakhir itu ada tabel detail jasa. Nah, di sini kita buat DTID. Atau ini kita buat ID aja boleh. Setelah itu ada jasa ID. Tarif dan harga. Nah, di sini saya akan mencoba untuk mengisi tabel, yaitu dengan cara klik kanan, lalu klik view atau edit data, lalu all rows. Nah, di sini kita tinggal isi aja. Misalnya barang ID itu kita tes saja B1. Nah, nama dari barangnya oli. Harga jualnya itu 35.000. Harga belinya kita buat 20.000. Nah, harga satuan itu misalnya kalau mobil itu unit, kalau barang atau oli itu satuannya pieces. Kita buat aja, kita singkat PCS. Lalu stoknya itu kita buat 30. Nah, lalu kita save, klik ini. Nah, ini datanya sudah ada. Nah, kita coba isi yang lain.
kita coba isian tabel jasa. Nah, di sini jasa ID-nya kita buat J1. Nah, nama jasanya ini kita buat pemasangan oli. Kita pasang tarifnya itu 15.000. Nah, save aja. Nah, begitupun pengisian yang lainnya pada tabel-tabel yang lain, seperti tabel mekanik, tabel pendaftaran, tabel user. Nah, kita coba aja deh pada tabel user. Nah, tabel user ini kita buat user ID-nya itu U12. Nama username ini kita buat nama usernya misalnya Maya. Lalu passwordnya Maya 123. Oke. Nah, di levelnya ini misalnya jika dia itu pemilik, maka dia levelnya 1. Kita save. Nah, begitupun dengan yang lainnya. Nah, di sini kita coba buat view-nya. Nah, kita buat yang pertama itu view pada tabel detail service. Nah, sebelum kita buat view-nya, kita buat dulu di detail service agar kita tahu ini itu error atau tidak ya. Nah, kita buat di sini. Nah, langsung aja kita ketik select. Jadi di setiap tabel itu kita singkat aja ya. Contohnya tabel detail service kita singkat aja jadi DS. Nah, DS ID, no factor. Nah, no factor ini kan diambil dari tabel service. Jadi kita buat S titik no factor, barang ID. Nah, barang ID diambil dari tabel barang. Jadi kita buat aja inisialnya B, barang ID. Lalu harga jual. Nah, harga jual diambil juga dari tabel barang. Jadi kita buat harga jual. Dan terakhir jumlah jual.
Nah, di sini kan kita ingin membuat view dari tabel detail service. Jadi kita buat from t_detail service. Kita masukkan inisialnya ds, lalu join. Nah, join ini kita masukkan tabel mana sajakah yang mempunyai relasi dengan tabel detail service. Nah, yaitu tabel service t_service. Kita masukkan inisialnya on as no factor sama dengan ds factor. Selanjutnya tabel barang t_barang b on b barang ID sama dengan ds titik barang ID. Nah, coba kita jalankan. Nah, di sini sudah nampak ya, di sini tidak error. Nah, kenapa di sini belum muncul isinya? Karena di sini kita belum ada mengisi data tabelnya. Nah, ini kita copy. Kita masukkan di view. Nah, kita buat dulu view detail service. Kita masukkan kode, kita save. Nah, nanti kita lihat di sini. Nah, di sini juga tidak terjadi error. Nah, sama juga kita langsung masukkan aja. Selanjutnya itu relasi dari tabel service. Nah, kita buat lagi. Klik kanan. Langsung aja query tool. Nah, sama seperti tadi, kita masukkan saja data nama kolom-kolom yang ada di tabel service. Nah, as no factor, tanggal ini kita buat pendaftaran P, tanggal, jumlah item, S jumlah item, biaya jasa juga diambil dari biaya jasa, biaya barang, diskon.
Nah, di sini ada mekanik ID. Nah, mekanik ID itu diambil dari tabel mekanik. Jadi kita buat aja M titik mekanik ID. Nah, jadi kalau misalnya nggak mau terlalu panjang, kita langsung aja enter. Nah, mekanik ID. Selanjutnya user ID diambil dari tabel user ID. Nopol itu diambil dari tabel pendaftaran, jadi P nopol. From T_service as join T_pendaftaran P on P titik tanggal sama dengan S titik tanggal pendaftaran P on P titik nopol sama dengan S titik nopol. Selanjutnya itu tabel mekanik T_mekanik. M on M titik mekanik ID sama dengan S titik mekanik ID. Join. Selanjutnya yang terakhir itu tabel user U on U titik user ID sama dengan S titik user ID. Nah, coba kita jalankan. Terjadi error nama tabel P. Terjadi error pada tabel P, atau kita hapus aja tanggalnya. Nah, coba kita jalankan. Nah, berarti dalam satu relasi itu tidak boleh terjadi dua relasi pada satu tabel. Kita copy lagi. Service. Kita save. Nah, coba kita lihat.
apakah terjadi error? Nah, tidak terjadi error. Maka kita langsung lanjut. Nah, jadi yang terakhir kita masukkan relasi pada tabel detail jasa. Select J.ID S.nofaktur J titik jasa ID. Nah, tadi ini kan tabel detail jasa. Jadi kita buat aja di sini inisialnya DJ. Jasa ID. Tarif. Tarif ini diambil dari tabel jasa. J titik tarif. Dan yang terakhir itu harga. DJ harga. From T_detail detail jasa DJ join T_jasa J on J titik jasa ID sama dengan DJ titik jasa ID join T_service S on S_nofaktur sama dengan DJ nofaktur. Nah, tadi pada relasi service tadi kan saya bilang bahwasannya tidak bisa punya relasi terhadap dua tabel. Nah, coba di sini saya masukkan apakah ini error. Oke, berarti ini tidak error. Kita save langsung aja. View detail jasa.
Oke, kita save. Kita buka, apakah terjadi error? Nah, di sini juga tidak terjadi error. Cukup sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.